mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Jangan tumpang ini ya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Riki. Riki, kamu tahu Bapak panggil kamu hari ini? Ya Pak, saya tahu. Saya lompat ke benteng dari istirahat kedua. Iya. Bapak kemarin jalan-jalan di belakang dan mendapati beberapa orang yang meloncat benteng. Dan hari ini tadi pagi-pagi Bapak mendapat laporan dari guru piket bahwa di antara yang kemarin itu adalah kamu. Maka Bapak sebagai wali kelasnya berhak memanggil kamu. Kira-kira apa yang menjadi alasan kamu kembali loncat benteng? Saya cuma ingin jajan, beli makan, sama ngerokok Pak. Itu juga bentar Pak, cuma beberapa menit lalu balik lagi ke sekolah. Nah, kamu berusaha untuk loncat benteng demi makan dan merokok, ya? Bukankah kamu ada kantin di belakang? Soalnya Pak, kalau di kantin uang jajan saya tidak cukup Pak. Soalnya jajanan kantin itu mahal-mahal Pak. Sedangkan uang jajan saya itu relatif kecil Pak. Jadi saya memilih makanan yang murah-murah saja Pak, seperti di luar. Jadi gitu Pak. Kalau di luar juga kan bisa sambil merokok gitu Pak. Oh gitu. Nah, Bapak paham lah tentang keuangan yang ada di kamu ya. Bapak paham tentang uang jajan kamu. Mungkin kamu dikasih bekal yang pas-pasan dari rumah. Iya Pak. Jadi daripada kamu misalkan tidak mendapatkan makanan jajan di kantin harganya mahal, kamu ingin mendapatkan makanan yang lebih murah ke loncat benteng. Ya. Tapi Bapak tadi mendengar kamu itu ingin merokok juga. Merokoknya itu tidak jadi Pak, soalnya keburu ketangkap sama guru piket yang ada di depan sekolah Pak. Oh gitu. Ya. Berarti yang namanya merokok itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ya, Pak. Karena kamu emang masih sekolah, bahwa di saat jam pelajaran di lingkungan sekolah bahwa merokok tidak diperbolehkan. Berarti saat ini kamu hanya melakukan kesalahan loncat benteng saja. Nah, kalau begitu kamu masih ingat gak tentang keyakinan sekolah sama keyakinan kelas yang dulu pernah sepakati bersama? Ya Pak, berperilaku baik dan kooperatif. Nah, kamu kemarin melakukan hal loncat benteng. Apakah hal itu merupakan hal yang baik dan benar? Tidak Pak, itu bukan hal yang baik, itu melanggar peraturan sekolah Pak. Melanggar peraturan sekolah ya. Nah, kamu janji ke depannya tidak akan lagi. Tidak akan. Nah, permasalahan kamu tadi itu adalah ingin mendapatkan makanan yang lebih murah kan di luar sekolah. Nah, coba biar nanti ke depannya kamu tidak mendapatkan lagi hal yang sama. Kira-kira solusinya apa biar nanti kamu tidak loncat benteng lagi? Saya akan meminta uang jajan yang lebih, atau saya akan membawa bekal makanan dari rumah saja ya Pak. Nah, itu lebih tepat ya. Bapak kira itu lebih bagus.
kamu kalau misalkan nggak dikasih uang jajan sama orang tua lebih ya, Iya. kamu lebih baik saja kamu membawa bekal dari rumah. Ya, Ya, siap. nah kamu sekarang karena sedang jam pelajaran ya, Iya, Pak. kamu sekarang boleh ke kelas kembali dan Bapak akan memantau kamu selama ini. Kalau nanti kamu kedapatan lagi melakukan hal yang sama seperti itu, Bapak akan langsung menghubungi orang tua kamu. Ya, Ya. paham? Paham. Bapak sebagai wali kelas punya tanggung jawab yang besar terhadap anak didiknya. Ya, silakan untuk kembali lagi ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah. Saya telah melanggar keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kemudian saya dipanggil oleh Pak As. Setelah dipanggil oleh Pak As, saya tidak merasa dihakimi atau dimarahi. Sejujurnya, saya merasa dihargai dan dihormati. Karena permasalahan saya yang tidak bisa jajan di kantin dapat teratasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Salam. Silakan duduk, Adinda. Adinda, kamu tahu Bapak panggil kamu hari ini? Bapak dapat laporan kemarin dari teman-teman kamu bahwa kamu kemarin tidak mengikuti pelajaran Bapak pas praktikum geografi. Padahal kamu ada di kelas pas pelajaran sebelumnya. Kamu kemarin kemana? Saya jelas ikut teman-teman yang ikut pelajaran baru juga. Bapak tidak menanyakan tentang kamu ya. Bapak fokus ke kamu. Kamu tidak masuk kelas kemarin. Nah, Adinda, mungkin semua orang pernah melakukan salah, ya. Termasuk kamu. Hari kemarin kamu tidak ikut pelajaran Bapak pas praktikum geografi. Ya, Pak. Kalau boleh tahu, alasannya apa? Saya bolos karena saya nggak bawa alat untuk praktikumnya, Pak. Jadi saya memutuskan untuk nggak ikut pelajaran Bapak. Soalnya saya juga takut dimarahin sama Bapak. Itu juga alasan teman-teman yang lainnya, Pak. Kalau begitu, kalaupun kamu tidak bawa alat dan bahan untuk praktikum pas bagian Bapak, itu bukan sebuah alasan untuk kamu tidak masuk kelas. Kamu berarti telah melanggar keyakinan kelas. Masih ingat tentang keyakinan kelas dulu yang disepakati bersama? Berapa keyakinan, disiplin, dan tanggung jawab? Nah, kamu masih ingat? Coba kira-kira sekarang apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tidak mengikuti pelajaran Bapak kemarin? Ya, Pak, saya minta maaf. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga nggak akan mengulangi kesalahan keyakinan, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau Bapak berkenan, saya minta waktu sehabis pulang sekolah buat mengikuti praktikum geografi yang saya ikutin kemarin. Oh gitu. Kalau begitu, Bapak maafkan kamu kemarin tidak melakukan praktikum sama teman-teman, tapi dengan konsekuensi kamu besok hari harus melakukan praktikum susulan. Ya, Pak? Ya. Bapak nanti akan pantau selama kamu nanti melakukan praktikum susulan. Ya. Nah sekarang silakan kamu kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah salah dan melanggar keyakinan kelas. Kemudian saya dipanggil oleh Pak As. Setelah dipanggil Pak As, saya merasa tidak dihakimi atau disalahkan oleh beliau. Justru saya merasa sangat dihargai dan dimengerti, sehingga permasalahan saya dan mengikuti praktikum dapat teratasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan berbahagia dalam acara diseminasi sebagai sebuah program dari guru penggerak. Yang pertama, saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada saya yang berkaitan dengan pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang selanjutnya saya juga tidak lupa sangat berterima kasih juga kepada Wakasek Kurikulum yang telah meluangkan waktunya bagi rekan-rekan untuk menghadiri acara ini, yang mudah-mudahan nanti ke depannya acara ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Tidak lupa juga untuk rekan-rekan semuanya, saya juga ucapkan terima kasih yang begitu banyak karena telah berkorban untuk menyempatkan waktunya di sela-sela jam mengajar untuk menghadiri acara diseminasi ini. Tidak akan lama Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan berkaitan dengan program guru penggerak yang di sini itu materinya tentang disiplin positif, yang mudah-mudahan nanti setelah kita ada pemahaman tentang hal ini atau materi ini, kedepannya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, mengawali kegiatan hari ini sebelum ke materinya lebih lanjut, ini adalah tentang garis-garis besar yang akan kita bahas nanti, atau kerangka yang akan kita bahas nanti dalam materi tentang disiplin positif. Nah, dalam teori kontrol dari Dr. William Glasser, beliau ini berpendapat bahwa ada beberapa kajian ya yang beliau kemukakan. Yang pertama, sebagai garis besarnya ini ya, bahwa kita ini tidak memiliki hak untuk mengontrol orang lain. Hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Jadi menurut beliau, Dr. William Glasser, bahwa makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tujuan tercapai secara mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di masing-masing segmen. Kemudian yang kedua, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi, ya. Teori motivasi ada yang datangnya dari luar yang sifatnya ekstrinsik, dan ada yang sifatnya dari dalam yang sifatnya intrinsik. Nah, untuk motivasi yang datangnya dari luar ini misalkan seperti kita melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Peserta didik misalkan mereka melakukan sesuatu, perilakunya ada yang sebagian mereka lakukan karena takut hukuman dari pihak guru atau pihak sekolah. Yang kedua, masih dari motivasi intrinsik, yaitu mereka berperilaku karena ingin mendapatkan imbalan, karena ingin mendapatkan hadiah ataupun imbalan, mereka melakukan sesuatu perilaku dengan harapan nanti
mendapatkan penghargaan ataupun hadiah. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang biasanya harus kita gali dari perilaku anak-anak agar mereka melakukan sesuatu tersebut itu emang benar-benar dari dalam dirinya masing-masing, datang dari dorongan mereka ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Nah, selanjutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kemudian dari sana ada yang disebut dengan istilah segitiga restitusi ya, yang berfungsi untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Dan yang keempat itu realitas kebutuhan manusia yang berbeda-beda karena kita beragam, setiap kepala mempunyai keinginan, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ini kerangka pembelajaran tentang disiplin positif ini nanti kita akan bahas secara rinci satu persatu. Ini sebagai kerangka pembelajaran awalnya seperti ini. Dimohon waktunya sebentar, saya tadi minta izin sama Bapak Sekil Kulon untuk menyempatkan waktunya sebentar terkait dengan saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi ini kepada rekan-rekan katanya di sekolah. Jadi saya juga agak ya belum paham banget gitu ya tentang materi ini, tapi karena memang tuntutan dari programnya seperti itu, sehingga dalam hal ini saya kurang lebih lah mungkin setengah jam untuk menyampaikan materi ini, barangkali ada manfaatnya bagi kita. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Itu adalah berkaitan dengan istilahnya nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Ada 5 topik yang akan dibahas di sini, 6 bukan 5, 6, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas, yang akan istilahnya mudah-mudahan kita paham semuanya sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam kelas masing-masing. Yang pertama tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ilusi kita pada awalnya bahwa guru itu bisa mengontrol murid, atau misalkan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, atau bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata semua teori ini setelah saya mendapatkan pembelajaran, ternyata ini kurang tepat. Jadi kita tidak ada istilah harus memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, hanya kita masing-masing yang bisa mengontrol dirinya masing-masing. Berikutnya
nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sesuai dengan yang sekolah kita sekarang terapkan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, bahwa pelajar kita, anak-anak kita itu dituntut untuk memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu ada enam karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana kita bisa menciptakan, bisa membentuk anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bisa menjalankan perintahnya sesuai keyakinannya masing-masing. Yang muslim bisa menjalankan sholat atau menjalankan rukun Islam. Yang luar muslim pun sama, dia menjalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang kedua, karakter mandiri. Bagaimana kita membentuk peserta didik kita itu bisa hidupnya mandiri tanpa tergantung kepada orang lain atau temannya. Yang ketiga, bernalar kritis. Bagaimana murid kita ini bisa dikembangkan pemikirannya supaya berpikir kritis. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global, yaitu mereka bisa menyadari bahwa dalam kehidupan ini sangat beraneka ragam, termasuk kepercayaan, pendidikan, ekonomi, ataupun latar belakang yang lainnya. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, termasuk mungkin kita juga dalam kehidupan sehari-hari, guru atau pendidik bisa berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, sehingga kesannya kita ini bisa kerjasama. Kemudian yang keenam, yaitu kreatif. Bagaimana menciptakan anak-anak didik kita itu semakin mempunyai kreativitas yang banyak. Itulah nilai kebajikan yang dituntut untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada berbagai motivasi yang timbul terhadap peserta didik. Yang pertama itu motivasi eksternal. Seperti apa? Yang pertama itu mereka bisa menghindari hukuman. Banyak siswa yang melakukan perbuatannya atau perilakunya karena mereka ingin terhindar dari hukuman. Memakai sepatu, memakai pakaian, itu mereka karena takut dihukum sama sekolah misalkan. Itu motivasi dari eksternal karena hukuman. Yang kedua juga masih sama, motivasi eksternal, mendapat imbalan. Mereka berperilaku karena misalkan mereka ingin mendapatkan penghargaan, hadiah dari sekolah. Nah, yang dituntut di sini adalah bagaimana menumbuhkan motivasi yang datangnya dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka benar-benar misalkan mempunyai kesadaran, sehingga mereka berbuat itu datang dari lubuk hatinya masing-masing. Tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman pun dia mau untuk berperilaku seperti itu. Ini teori motivasi. Yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Yang namanya penghargaan itu katanya menurut dari materi ini itu tidak sesuai. Yang namanya penghargaan ataupun misalkan hadiah. Sehingga dalam materi ini dihukum oleh penghargaan. Karena apa? Karena nantinya akan ada faktor ketergantungan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, nanti dia tidak mau berbuat lagi seperti yang diinginkan. Nah, sekarang kita isi dari kekosongan yang di kotak bagian paling kanan. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku, tidak di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi. Kita memberikan tugas kepada siswa itu dengan mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu yang hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita cek ya. Nah. Jadi ini yang termasuk konsekuensi ada 3 ya, menggantikan kertas, membersihkan tumpahan air, dan lari mengelilingi lapangan PJOK. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Berikutnya, apa Bu? Yang terakhir konsekuensi atau hukuman ya? Konsekuensi dalam pelajaran PJOK soalnya. Iya, karena dia kan olahraga. Berikutnya materi tentang restitusi. Mungkin saya juga ini baru mengenal kata restitusi ketika saya menjadi bagian dari CGP ya. Awalnya dulu belum mengenal apa itu restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau yang mereka tuju dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini apalagi di kita ya, banyak kasus anak-anak yang loncat benteng, yang bolos, yang merokok. Nah, jadi kita tidak serta-merta menyalahkan mereka, tapi kita harus melihat dulu akar permasalahannya, latar belakangnya apa, kemudian kita terapi dan mereka kembalikan kepada kelompoknya dengan memiliki keyakinan yang mereka yakini, seperti itu. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka itu suruh belajar dari pengalamannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa introspeksi diri. Apa yang telah mereka kerjakan itu adalah sebuah hal yang menjadikan pelajaran dalam hidupnya. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Karena setiap anak itu mempunyai tujuan dalam perilakunya, termasuk mungkin si beringkat. Mereka jalan-jalan ketika di jam pelajaran itu, dia itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita harus tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka yakini. Kemudian yang berikutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Bagaimana kita bernegosiasi dengan siswa untuk mengembalikan mereka kepada yang mereka yakini dan dianggap baik juga oleh kita sesuai dengan aturan sekolah. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berikutnya, fokus pada solusi. Kita mencari solusi bagaimana jalan yang terbaik untuk memecahkan permasalahan seperti itu. Yang terakhir, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana mereka kita terima lagi di kelompoknya. Jangan sampai misalkan kalau bisa jangan dikeluarkan, karena sekolah ini sebagai bengkel siswa, sehingga dengan disekolahkan mereka bisa lebih baik lagi perilakunya. Materi yang selanjutnya, keyakinan kelas. Ini juga sama, saya juga baru mengenal keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin peraturan kelas. Mengapa bukan peraturan? Kira-kira bedanya apa peraturan dengan keyakinan? Misalkan
Mengapa kita menggunakan helm saat berkendaraan roda 2? Keyakinannya apa? Agar kita selamat. Ya. Mengapa kita misalkan menggunakan masker saat pandemi COVID dulu? Iya, sama karena faktor keyakinan kita agar sehat, agar selamat. Jadi ada keyakinan yang muncul dari diri kita. Kita melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu yang diyakini oleh kita. Sama ketika di kelas pun kita sebaiknya mempunyai keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya kan muncul dari guru. Siswa tidak boleh terlambat. Siswa tidak boleh menggunakan sepatu putih misalkan. Tidak boleh ini itu misalkan. Nah, kalau keyakinan kelas itu timbul dari hasil kesepakatan bersama, musyawarah bersama. Jadi mereka yang mempunyai inisiatif. Jadi mereka nanti yang melanggar, yaitu konsekuensi dari mereka yang telah sepakati bersama. Nah, peraturan kelas biasanya ini akan muncul dengan keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelasnya tidak boleh ada istilah bully di kelasnya atau saling ejek. Nah, ketika udah timbul kelas dengan keyakinan yang telah mereka sepakati, maka akan timbul lingkungan sekolah yang positif. Itu muncul dari kelas-kelas yang tadi yang sudah memiliki keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Nah, setelah lingkungannya positif, maka dalam jangka waktu yang lama maka akan menjadi suatu budaya. Sebagaimana mungkin kita sekarang di awal pagi belajar ya, kita melakukan doa Asmaul Husna, baca Quran, itu menjadi hal yang biasa, menjadi budaya kita sehari-hari. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita ini mempunyai kebutuhan yang sangat mendasar, yang mau tidak mau ini harus kita penuhi. Apa saja? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Bagaimana kita bertahan hidup? Ya mungkin dengan cara kita makan ataupun memenuhi kebutuhan biologis yang lainnya, itu termasuk bagian dari bertahan hidup ya. Kemudian rasa sayang, kasih sayang dan diterima di lingkungan. Ada yang seseorang misalkan merasa minder di lingkungannya, merasa tidak diajak di lingkungannya. Nah, ini mungkin suatu istilahnya penyakit, bagaimana kita tidak bisa bergaul dengan rekan-rekan di lingkungan. Tapi ini merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Berikutnya ada kebutuhan dasar kesenangan. Yang namanya kesenangan kan banyak ragamnya. Termasuk orang yang mungkin dia senang mancing. Tengah malam dia pinggir Citanduy dia mancing. Dia tidak merasa bosan, takut, kedinginan, banyak nyamuk, karena itu merupakan sebuah kesenangan. Ya, jadi kesenangan orang itu sangat bermacam-macam. Bagaimana dia untuk memuaskan dirinya dari hasil kesenangannya. Ada yang senangnya olahraga, senangnya misalkan healing, jalan-jalan. Itu merupakan bagian untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keempat juga kebebasan. Ini bagian dari kebutuhan dasar. Bagaimana dia ingin bebas hidupnya. Ya. Kalaupun ada peraturan, makanya kalau di negara luar itu ya bagaimana dia hidup dengan bebas tanpa menghiraukan aturan agama, asalkan jangan mengganggu orang lain. Itu prinsip mereka. Mau pakaiannya seperti apa, asal tidak mengganggu orang lain ya dia terapkan. Mau berperilaku apapun di depan umum asal tidak mengganggu orang lain, mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya
5 posisi kontrol. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kita sebagai pendidik harus tahu tentang 5 posisi kontrol ini. Ada 5 tipe pendidik atau kita ya guru dalam memposisikan kepada siswa. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Misalkan yang pertama kategori penghukum. Nah, ini termasuk identitas yang gagal ya. Kontrol dari luar. Misalkan guru selalu menghardik, menyakiti, menyindir, atau misalkan menunjuk-nunjuk kepada siswa. Nah, ini secara dari pelajaran ini katanya tidak boleh, ya, karena ini akan membuat si anak ini menjadi trauma. Nah, hasilnya apa? Di bawah hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Seperti apa kata-katanya? Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang ada ya. Mungkin terkadang saya juga seperti itu. Kalau udah jengkel di kelas ya, penghukum itu masuknya. Yang kedua, kategori membuat orang merasa bersalah. Guru misalkan berceramah, kemudian mengatakan kamu seharusnya, saya kecewa misalkan, ibu kecewa dengan kalian. Nah, ini termasuk tipe dari membuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan atau menyangka atau berbohong juga. Kemudian yang ketiga, kita sebagai posisi teman dengan siswa itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukanlah demi bapak, demi ibu misalkan. Ya. Nah, kemudian hasilnya apa? Mereka akan ketergantungan karena mereka merasa jadi teman gurunya. Terkadang kalau hal-hal ini diteruskan ya, tidak ada kontrol. Nah, si murid ini nanti akan menganggap sebagai temannya jadi keterlaluan nanti, menganggap sepele ya kepada guru. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Perbuatan gurunya apa? Menghitung, mengukur. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Lah, kalau ada guru baik, kalau tidak ada guru biarkan saja. Ini pemantau. Yang bagus yang mana? Yang termasuk identitas yang berhasil, tipe yang manajer. Ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kalian yakini, apa yang kalian bisa untuk lakukan atau kerjakan. Hasilnya apa? Hasilnya akan menguatkan diri dari siswa itu sendiri. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol. Ya, kita sebagai pendidik seperti itu. Sebagai penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini misalkan nih tugasnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah tipe pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar ya melakukan hal ini terus, penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak, demi ibu, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Ini contoh dari beberapa pernyataan-pernyataan tipe-tipe yang tadi. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini adalah juga sama dengan saya. Pertama saya mendengarnya tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatannya menjadi positif terhadap dirinya. Jadi peserta didik yang pernah gagal, yang pernah melakukan salah,
itu mereka tidak sampai menjadi istilahnya minder. Bagaimana dia bisa percaya diri kembali dengan menstabilkan identitas. Contohnya apa? Ini contoh ya, kata-kata dari guru misalkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kamu tidak satu-satunya orang yang berbuat salah misalkan. Tidak semua manusia itu sempurna. Itu untuk memberikan stabilitas tentang identitas seseorang yang pernah melakukan salah. Jadi tidak terlalu langsung merasa minder. Yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Untuk tadi memenuhi kebutuhan yang tadi, kebutuhan tentang penguasaan, kebebasan, kasih sayang, ataupun kesenangan. Nah, jadi setiap siswa ketika di dalam kelas melakukan hal-hal tertentu itu mereka punya tujuan. Tergantung kita bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu validasi kebutuhan. Jadi kita harus menanyakan dulu apa yang kebutuhan mereka belum terpenuhi. Misalkan ini kata-kata gurunya, apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik di besok hari yang lain lagi? Ya, seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, maka ditanyakan apa keyakinan yang dia yakini sehingga mereka melakukan hal tersebut. Misalkan seseorang yang loncat benteng, yang misalkan bolos dari rumahnya berangkat ke sekolah tidak sampai, pasti itu mereka punya tujuan dan punya keyakinan yang mereka yakini di dalam dirinya, sehingga kita perlu untuk diklarifikasi. Nah, itulah tentang segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Nah, mudah-mudahan setelah mengenal beberapa istilah ini, kita bisa memberikan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Bukan saya menggurui, tetapi saya ini karena emang kewajibannya dari program seperti ini harus menyampaikan materi ini kepada rekan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum mengakhiri acara kegiatan hari ini, kita sampai pada sesi tanya jawab ya. Setelah saya tadi memaparkan berbagai materi yang berkaitan dengan disiplin positif, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait materi yang hari ini saya sampaikan. Untuk itu silakan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya atau misalkan ada sesuatu hal yang masih kurang paham memahami masalah materi ini, dipersilakan. Mangga Bapak Ibu, disilahkan siapa yang mau bertanya. Kita masih mempunyai waktu beberapa menit ke depan sebelum acara ini diakhiri. Ya, silakan untuk para anak, ada pertanyaannya seperti apa? Silakan untuk maju ke depan untuk menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah 5 posisi kontrol ini memiliki kelebihan maupun kekurangan, baik dari segi penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer.
terima kasih Pak Rona yang telah mengajukan pertanyaannya dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan bahwa di sini ada 5 posisi kontrol ya. Sebagaimana tadi Pak Rona tanyakan itu ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dari kelima tipe atau 5 posisi kontrol ini kita coba untuk melihat apa kira-kira istilahnya dampak negatif atau positifnya plus minus dari kelima posisi kontrol ini. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan pada penyampaian materi bahwa dari kelima posisi kontrol ini ada beberapa yang emang memiliki dampak baik positif maupun negatif. Sehingga di sini dari kelima posisi kontrol ini dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori identitas yang gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, dan yang ketiga identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Jadi ada 2 yang sukses itu tadi ya, ada yang dari kontrol dari luar, ada yang dari kontrol dari dalam. Nah, sebagai disampaikan tadi bahwa di sini kita memberikan sebuah contoh ya. Sebuah contoh ini misalkan guru berbuat misalkan tipenya yang penghukum. Ini mereka biasanya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, dari perbuatan ini biasanya siswa ini akan mempunyai dampak, mereka pada suatu saat itu akan memberontak, akan menyalahkan orang, terutama mungkin guru ya selain dirinya, atau misalkan akan bisa berbuat bohong. Nah, kemudian yang selanjutnya ini perkataan ya dari guru misalkan yang tipe penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini sebagai sebuah contoh perkataan dari seorang guru dari tipe yang penghukum. Jadi mereka itu memiliki karakter perbuatan dan perkataan seperti contoh tadi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, si murid ini akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Ya, dampak pada muridnya akan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian untuk tipe yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Masih dari kategori menghindari hukuman, ya. Nah, contoh ini adalah perbuatan guru, selalu berceramah dan mengatakan seharusnya kalian misalkan, atau Bapak sangat kecewa dengan kalian, atau misalkan kamu seharusnya sudah tahu, Bapak sudah sangat lelah mengatakan ini semua kepada kalian misalkan. Nah, ini adalah kata-kata atau perbuatan yang membuat siswa itu seperti seakan-akan bersalah. Ya. Nah, hasilnya apa? Si siswa ini akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan
berbohong. Ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru juga di dalam dunia berkualitasnya. Nah, kalau tadi tidak meletakkan di luar dunia berkualitas, ya, ini meletakkannya di dalam dunia berkualitas. Nah, maka murid ini akan melakukan apa? Permintaan maaf kepada guru tersebut. Ya, kemudian dampak pada muridnya, dia akan merasa minder, dia akan merasa rendah diri. Karena apalagi misalkan kalau dia dipermalukannya di depan rekan-rekannya di dalam kelas. Nah, itu corona yang kedua. Kemudian yang tipe yang ketiga, ini sudah termasuk pada identitas berhasil atau sukses, tapi ini masih dari kontrol dari luar, yaitu tipe teman. Nah, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau tadi yang dua tadi itu sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah untuk menghindari hukuman. Kalau ini yang ketiga, ini ingin mendapatkan imbalan, yaitu tipe si kontrol sebagai teman. Misalkan guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ini demi Bapak, misalkan. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, Bapak tidak pernah bosan untuk terus membantu kalian. Nah, ini adalah perkataan ataupun perbuatan-perbuatan dari seorang guru yang berperan sebagai teman kepada peserta didiknya atau muridnya. Hasilnya apa? Maka si siswa ini akan merasa ketergantungan. Merasa ketergantungan terus karena selalu dibantu oleh gurunya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Nah, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Nah, ketika gurunya tidak ada, maka ini si murid ini akan kelimpungan karena tadinya selalu sangat tergantung kepada gurunya. Kemudian perkataan muridnya seperti apa? Saya pikir Bapak atau Ibu ini sebagai teman saya, ternyata begitu. Nah, kemudian dampaknya apa? Pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Nah, ini tipe posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ini masih pertanyaan dari Pak Rona ya. Itu tipe yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini masih tergolong kepada identitas yang berhasil, tapi dari luar ya. Contohnya apa? Perbuatan dan perkataan dari gurunya, misalkan selalu menghitung, mengukur, atau berbicara tentang berbagai peraturan misalkan. Nah, ini adalah tipe-tipe guru yang memiliki karakter sebagai pemantau, peninjau, penilai ya. Hasilnya apa? Hasilnya ini menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi si murid ini akan merasa diawasi apabila ada gurunya, dan melakukan sesuatunya ketika ada gurunya karena merasa diawasi. Apabila gurunya tidak ada atau tidak diawasi, maka mereka itu akan berbuat sesuai dengan kehendaknya
karena mereka merasa tidak diawasi oleh gurunya. Nah, kaitannya apa dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru ini adalah sebagai sebuah atau seorang istilahnya penghukum di dunia berkualitasnya, ya. Karena apa? Karena mereka selalu merasa diawasi, karena takut misalkan diawasi oleh gurunya, sehingga murid ini melakukan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Kemudian bagaimana dengan perkataan dari murid tersebut? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Misalkan ini tipe pemantau. Jadi kalau diawasi oleh kita, oleh guru ya, si murid ini, maka akan melahirkan bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, misalkan. Ini tipe pemantau. Jadi kalau diawasi oleh kita, oleh guru ya, si murid ini, maka akan melahirkan tipe-tipe seperti itu. Ya, misalkan tadi berapa banyak, misalkan piala atau bintang yang harus saya peroleh dalam sebuah kejuaraan misalkan, atau misalkan berapa halaman sih tugas yang harus saya selesaikan dengan tulis tangan misalkan. Nah, kemudian yang dampaknya bagi murid apa? Ini akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini dampaknya bagi murid ya, kalau misalkan dipantau terus, mereka ini akan berpacunya, menitik beratkannya untuk mendapatkan hadiah atau untuk menghindari sanksi. Ini tipe yang keempat sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ini adalah identitas berhasil atau sukses, tapi ini yang datangnya dari kontrol diri. Nah, ini dengan tujuan menghargai dirinya sendiri. Mau seperti apa saya misalkan melakukan hal ini? Nah, ini adalah yang diharapkan ya. Jadi peserta didik melakukan hal ini itu benar-benar berasal dari dalam dirinya sendiri. Dorongannya dari dirinya sendiri. Nah, contohnya apa? Perbuatan atau perkataan guru misalkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seolah-olah si murid ini oleh guru diarahkan bagaimana untuk memanage dirinya sendiri dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, sehingga hasilnya apa? Dengan latihan-latihan untuk memanage dirinya, maka pada akhirnya dirinya akan menjadi seorang yang kuat, akan menguatkan kepribadian para peserta didik atau para murid. Kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Maka dia akan menemukan dirinya sebagai yang emang benar-benar dirinya sendiri, menemukan jati dirinya sendiri, karena berasal dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, berasal dari dalam dirinya, sehingga dia akan pada akhirnya akan mendapatkan jati dirinya masing-masing. Muridnya akan seperti apa? Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin dengan keadaan dan kemampuan mereka masing-masing untuk mendapatkan yang terbaik, untuk memperbaiki dirinya masing-masing keadaannya. Nah, dan yang
Terakhir, dampaknya apa bagi murid? Akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, dia akan mencoba ya kira-kira hal-hal yang dianggap kekurangannya apa, kelebihannya apa, dia akan terus introspeksi melakukan evaluasi diri. Nah mungkin seperti itu karena hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif ataupun dampak negatif dari 5 quality control. Mudah-mudahan apa yang saya tadi jawab ya sedikit ada istilahnya penambahan wawasan. Terima kasih tadi atas pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya. Kalaupun ini mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi, dipersilahkan. Bapak Ibu, karena waktunya yang terbatas tadi untuk sesi tanya jawab cukup diwakili oleh Pak Rona saja. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengaplikasikan materi-materi yang tadi yang berkaitan dengan disiplin positif untuk istilahnya kebaikan-kebaikan di sekolah kita yang berkaitan dengan para murid yang ada di sekolah kita. Nah, kita sampai pada acara terakhir. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan para staf Wakasek juga, dan Bapak Ibu guru yang lainnya telah menghadiri acara ini. Kalaupun misalkan dengan waktu yang sangat singkat, ya mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan dampak bagi kita untuk kebaikan sekolah kita. Tidak akan banyak lagi yang akan saya sampaikan. Pada intinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.